Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas waktu dan tempatnya untuk menonton video kami. Eh, Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau mu'alif Rabbi Yasir wa la tu'asir Rabbi tamim bil khair ya fatahu ya alim ibta qulubana wa baja karim putuhal arifin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baiklah, di dalam video ini adapun maksud tujuan video ini yaitu untuk menuntaskan tugas ujian tengah semester mata pelajaran manajemen perubahan yang dosen pengampunya yaitu Dr. Haji Syamsul Huda MPD. Yang saya hormati di dalam video ini yaitu Bapak dosen pengampu kami. Baiklah, di dalam video ini saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya yang bernama Sayyidina Romansyah, NIM 232110014, dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Win Sultan Taha Saifuddin Jambi, yang di dalam rangka ini yaitu dalam tugas untuk semester ganjil, yaitu semester 5. Baiklah, di dalam video ini kami akan menerangkan tentang telah model-model perubahan, di mana kita di dalam telah model-model perubahan ini kita mengambil dua model perubahan menurut orang pintar lah, yaitu pertama menurut Kurt Lewin. Kurt Lewin ini adalah merupakan salah seorang pendiri dalam manajemen perubahan melalui konsep unphrase ini adalah yaitu mencairkan, terus movement ini adalah penggerakan, terus yang ketiga yaitu reverse yaitu membuka kembali, membekukan kembali. Menurut Lewin, langkah pertama dalam proses perubahan perilaku adalah mencairkan situasi atau status quo yang ada. Status quo di sini dianggap sebagai keadaan keseimbangan yang berlaku. Proses mencairkan, terus proses abrasi di perilaku individu menurut Lewin dapat menjadi pergerakan ataupun penghambat perubahan. Lewin dalam Burtness 2004. Dalam kondisi ini kemungkinan organisasi menghadapi karyawan yang sulit mengkonfirmasi sistem dalam tahap uprising tersebut sehingga menolak perubahan. Tahap perubahan movement, model Lewin lebih menekankan perubahan sebagai proses tersesi dan bukan aktivitas. Tahap kedua pada model ini terjadi pada saat organisasi melakukan perubahan atau transisi. Pola pikir individu organisasi dalam tahap ini sudah berubah dari pola pikir yang lama dan sudah memiliki motivasi serta setiap perubahan yang berlaku. Tahap yang ketiganya yaitu membekukan kembali, rephrasing. Tahapan ini lebih kepada membangun stabilitas begitu perubahan telah sepenuhnya ditegakkan dan tertanam dalam individu-individu di organisasi. Di sini perubahan telah diterima secara sepenuhnya dan menjadi norma serta status quo yang baru untuk dijadikan standar kerja. Individu-individu pada kondisi ini membentuk hubungan baru dan sudah merasa nyaman dengan rutinitas dalam kita bekerja. Oke. Terus teori Lewin ini yang dipandang sebagai teori yang sangat klasik dalam manajemen perubahan. Organisasi dapat diandalkan sebagai keberhasilan organisasi masa kini dalam proses perubahannya sebagai usaha untuk
beradaptasi dengan berbagai disrupsi dalam lingkungan bisnis saat ini melalui 3 tahapan Lewin berupa uprising, movement, reprising. Model Lewin mengedepankan individu atau manusia sebagai akar dari Lewin mengedepankan individu atau manusia sebagai akar dari perubahan. Selain itu, model Lewin menitik beratkan pada identifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam resistensi manajemen perubahan organisasi. Faktor pendorong merupakan alasan individu dalam organisasi motivasi untuk ikut melakukan perubahan. Di sisi lain, faktor penghambat merepresentasikan alasan individu dalam organisasi enggan untuk melakukan perubahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa apapun disrupsi yang terjadi pada lingkungan bisnis, jika organisasi mampu mendorong atau memotivasikan individu yang lebih baik untuk organisasi. Jika gaya kepemimpinan lebih berorientasi pada terlibatan komitmen dan dukungan yang tinggi akan proses perubahan. Hal ini peran kepemimpinan yang dominan serta keterlibatan karyawan dalam proses perubahan sangat diperlukan untuk efektivitas dalam perubahan manajemen. Terus yang kedua yaitu menurut Taki, model perubahan pada suatu perusahaan merupakan model perubahan sistem yang lebih menekankan pada agen perubahan atau yang disebut fasilitator dalam mengelola perubahan. Sedangkan dalam tahap implementasi model perubahan ini menekankan pentingnya transition manajemen. Perubahan manajemen merupakan suatu proses yang sistematis yang peduli yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan implementasi perubahan dari kondisi sekarang menuju perubahan yang diharapkan. Komponen perubahan yang dikemukakan oleh Taki. Adanya kekuasaan untuk melakukan perubahan, mengenal akan definisikan masalah, proses menyelesaikan masalah, prosesnya penyelesaian masalah, mengimplementasikan perubahan, terus mengukur, mengevaluasi dan mengontrol hasil, mengidentifikasi teori perubahan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan adalah langkah awal yang sangat penting. Perusahaan dan tim sumber daya manusia perlu sepenuhnya bekerja sama secara efisien untuk merencanakan perubahan manajemen. Jika perusahaan gagal dalam tahap ini, perubahan akan sulit terwujud karena setiap orang yang berkontribusi di dalamnya memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan proses perubahan selanjutnya. Perusahaan perlu memiliki tim terbaik secara internal atau eksternal sebagai penggerak perubahan. Oke, sekian video dari kami, materi dari kami. Jika salah dalam materinya mohon maaf, maklumlah masih belajar. Wal insan, sifatani wal insan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.